Asani annaha bid'atun fi ibadatin. Karena sesungguhnya membawa jenazah dengan ambulan itu adalah bid'ah dalam ibadah. Apa ini? Ajaran model apa itu? Kelompok Wahabi ini hanya mengajarkan bid'ah ini kepada kelompok lain, kepada masyarakat, sementara keluarganya tidak diajari masalah bid'ah ini. Faktanya keluarga Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini kok tidak tahu gitu ya, seolah-olah tidak tahu hukum ambulan ini bid'ah gitu. Bid'ah yang harus ditinggalkan. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Dari mana dalilnya? Atau yang kedua itu tadi, adanya kesalahpahaman, kerancuan di dalam memahami masalah bid'ah ini, teman-teman. Akhirnya mereka memiliki standar ganda. Ketika itu dilakukan oleh orang lain, mereka tidak segan-segan untuk membid'ahkan, tapi ketika dilakukan oleh kelompok mereka sendiri, mereka akan mencari dalil-dalil sebagai pembenaran. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isun Wong Gresik. Kali ini akan membahas suatu permasalahan, yaitu ketika meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini beliau diantar oleh ambulan. Nah, seperti itu ya. Lah, ambulan ini kan menurut mereka ini adalah suatu yang bid'ah. Karena di zaman Nabi nggak ada seperti itu ya. Terus kenapa kok sama keluarga Ustadz Yazid ini kok tetap pakai ambulan? Apakah nggak tahu tentang bid'ah itu ya? Yang katanya mengatakan bid'ah dan lain-lain. Dan bahkan ini ada keterangan dari panutan beliau ya. Jadi ada ulama panutan beliau, panutan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu Syekh Albani. Beliau menerangkan bahwasanya itu adalah suatu yang bid'ah ya, bid'ah dolalah. Jika dilakukan maka dapat dosa. Nah, seperti apa keterangannya? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha, cetakan Maktab Al-Ma'arif Ar-Riyadh di halaman ke-99. Perhatikan teman-teman di bagian ke-54. Wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janaiz wa tashyi'ul musyayyi'in laha wa hum fis sayyarah fahadhihi suratu la tusyra'u albatat wa dzalika li umurin. Nah, perhatikan teman-teman, adapun membawa jenazah dengan atau atas keranda, arobah ini kereta dorong ya kalau secara mufradatnya, artinya ya keranda lah kalau sekarang, au sayyaratin mukhassasah, atau mobil yang dikhususkan lil janaiz untuk jenazah, berarti mobil ambulan ini teman-teman ya. Wa tasyi'ul musyayyi'in, dan mengiringinya orang-orang yang mengiringi jenazah atau pelayan laha dengan menggunakan sayyarah wa hum fis sayyarah, dan mereka sendiri itu ada dalam mobil, artinya mengiringi jenazah sementara kitanya naik mobil gitu, tidak berjalan kaki. Fa hadhihi suratu la tusyra'u albatat, maka gambaran ini sama sekali tidak pernah disyariatkan. Kenapa? Wa dzalika li umurin, ada beberapa hal yang menjadi. Nah, ini ya, jadi ada pendapat dari Syekh Albani. Ada kitab namanya Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha. Di situ diterangkan bahwasanya membawa jenazah dengan membawa mobil ambulan itu adalah tidak boleh karena tidak disyariatkan katanya ya. Tidak ada dasarnya katanya. Dan beliau ini mempunyai 3 alasan kenapa kok tidak boleh. Mari kita simak selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal annaha min adatil kufar. Yang pertama, karena membawa jenazah dengan mobil khusus atau dengan mobil ambulan atau dengan peti, dengan keranda, itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Ini alasan pertama kenapa Syekh Albani membid'ahkan membawa jenazah ya dengan ambulan. Wa qad taqarrara fi syari'ati annahu la yajuzu taqliduhum fiha, dan sudah ditetapkan di dalam syariat bahwasannya tidak diperbolehkan mengikuti orang-orang kafir fiha di dalamnya.
Artinya di dalam mengiringi jenazah, di dalam membawa jenazah teman-teman, atau di dalam surah gambaran ini teman-teman. Yang pertama adalah karena itu adalah termasuk adatnya orang kafir, sehingga tidak boleh pakai mobil ambulan. Ya. Jadi biar nggak ikut kafir juga, katanya gitu ya. Oke, selanjutnya mari kita simak alasan yang kedua. Asani annaha bid'atun fi ibadatin. Karena sesungguhnya membawa jenazah dengan ambulan itu adalah bid'ah dalam ibadah. Padahal kita memahaminya kan ambulan ini hanya sebagai sarana gitu ya. Dalam hal ini yang lebih masuk akal itu pemahaman bid'ahnya Ustadz Firanda gitu kalau mau konsisten. Jadi bid'ah itu ada yang disebut bid'ah ibadah atau ritual, ada yang disebut dengan bid'ah sarana saja. Nah, tapi di sini ternyata menurut Syekh Albani, ambulan ini bukan sarana, tapi ibadah. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita bisa berpikir ulang ya, bagaimana kerancuan-kerancuan, cara berpikir, beristidlal, berhujahnya kelompok Salafi Wahabi ini. Hadisnya sama dengan kita, tapi yang berbeda apa kita dengan Wahabi? Kita mengikuti pemahaman mayoritas para ulama, karena kita menyadari ya jarak kita dengan Nabi Muhammad itu 14 abad. Artinya kita lebih mengikuti pemahaman-pemahaman orang yang dekat zamannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kelompok Salafi Wahabi ini memahami teks Al-Quran dan hadis itu lebih tekstual teman-teman. Makanya ketika misalnya Maulid Nabi, mereka itu pengennya itu ada kata-kata wa yusanu atau wasana atau fa'alan Nabi al-ihtifal bi maulidin Nabi misalnya kan. Maunya tuh secara gamblang tekstual gitu. Maunya tuh mantuk, tersurat gitu. Ya mereka jarang sekali menggunakan mafhum atau makna tersirat teman-teman. Nah ini jadi alasan yang kedua, kenapa kok pakai keranda itu tidak boleh. Kenapa nggak pakai ambulan itu tidak boleh. Karena dia itu termasuk bid'ah di dalam ibadah katanya ya. Dan ini ada aneh juga, katanya termasuk Ustadz dari Wahabi, Ustadz Firanda, ini mengatakan bid'ah ada dua, ada yang berupa ritual, ada yang berupa sarana. Nah ini harusnya kalau memang bid'ah itu sarana, ini nggak ibadah dong. Kalau ibadah kan ritual. Nah, ini juga ada perselisihan juga katanya. Jadi ada kerancuan kata Kang Uce ini seperti itu. Dan yang umum juga yang pihak Wahabi itu sering pakai tekstual saja. Jadi mafhumnya itu hanya difahami secara tekstual. Makna tersiratnya itu dia tidak memahami. Ya, dia hanya secara tekstual saja sehingga banyak statement-statement yang berselisih karena dia hanya pakai yang tekstual saja seperti itu. Oke, alasan yang ketiga mari kita simak. Ya, as-salis annaha tufawitul ghayah min hamliha wa tasyi'iha wa hiya tuzakkirul akhirah. Kemudian membawa jenazah dengan ambulan atau mengiringi jenazah dengan ambulan ini mengaburkan tujuan daripada mengiringi jenazah itu sendiri. Di mana mengiringi jenazah ini kan tujuannya tuzakkirul akhirah, untuk mengingatkan kita yang melayat ya atau yang mengikuti prosesi pemakaman jenazah itu kan mengingat akhirat teman-teman, mengingat mati. Kama nasu ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddim fi awal, sebagaimana telah dijelaskan atau ada teks ya yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang terdahulu, artinya tadi sebelum bab ini dijelaskan ya teman-teman. Bilafzi wattabi'ul janaiz tudzakirukumul akhirah, ikutilah atau iringilah jenazah maka kalian akan mengingat akhirat. Nah, jadi itu alasan yang ketiga adalah kalau pakai mobil jenazah itu kurang mengingat akhirat ya, katanya seperti itu. Karena hadisnya Rasul watabiul janaiza tudzakirukumul akhirah. Jadi ikutilah jenazah supaya kalian itu ingat mati katanya, ingat akhirat. Kalau pakai jenazah nanti kamu nggak ingat akhirat. Nah, katanya seperti itu. Tapi ya aslinya nggak juga. Kalau nggak pakai ambulan pun ya siapa yang mau mikul dari rumah sakit sampai rumah? Ya, siapa yang mau kan gitu. Nah ini kan harusnya mengikuti zaman. Kalau pakai mobil ya kan ringan, maksudnya itu nggak soro ya, nggak payah.
Tapi kalau dipikul, siapa yang mau mikul dari rumah sakitnya jauh? Nah, kan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa berpikir ya, gimana jadi kita sadar, tadi pemikiran kita buka. Jadi sebenarnya itu yang lebih pas, yang lebih rasional itu siapa, seperti itu. Oke, mungkin itu dari kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Inna siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.